bihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Alif Maulana MI FKH, Hafizahullah. Manjatan. dan para jamaah hadirin hadirat kajian Islam Muslim Madani. Untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita membuka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutkan, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Oleh Qais dan dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Kami persilahkan Shadaqallahul azim, Shadaqallahul azim, Shadaqallahul azim kepada keduanya. Lanjut. Dihaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara ini, yaitu penyampaian oleh kajian Al-Mukarram Al-Ustaz Alif Maulana MI FKH, pimpinan Yayasan Muslim Madani, kepada waktunya dan tepat. Terus. Lanjutkan. Dengan segala hormat disilahkan. Insyaallah kita yang keringat dingin denger ini. Makasih jazakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah, bahkan sejak kemarin ya, ini sudah memasuki awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar, waktu subuh, dan juga demi malam yang 10. Para mufassir memiliki pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Meskipun ada juga yang memaknainya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi tetap ada juga yang meyakini walayalin ashr itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Lutfi. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah kita menghormati, kita menghargai kemuliaan waktu yang tidak datang tiap hari ini. Bagaimana cara memuliakan tamu? Tamu yang datang kita suguhkan makanan, tempat tidurnya kita rapikan. Kalau dia mau jalan-jalan kita dampingi, kita temani, kita siapin mobil. Itu cara menghormati tamu. Cara menghormati waktu-waktu yang dimuliakan Allah, yang bahkan dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi Allah itu sering bersumpah dengan ciptaannya. Disebut dalam Al-Qur'an itu wawul qasam, wal asri demi masa, wal fajri demi waktu subuh, wad duha tadi yang dibaca Qais demi waktu duha. Ini kalau saya lihat petugasnya nih ada 2 contoh manusia. Satu yang berhijrah, satu yang belum berhijrah. Tampilan fisiknya begitu. Karena tadi saya lihat dia datang les matematika, saya comot, kamu ngaji. Nah, jadi nggak ada persiapan. Termasuk MC-nya juga nggak ada persiapan. Marilah kita sambut pun kepadanya Shadaqallahul azim. Nah, itu pentingnya persiapan memang. Bayangkan kalau ada sebuah acara nggak ada persiapan. Sesimpel-simpelnya acara tuh harus pakai persiapan. Ngajar pakai persiapan, jadi MC jadi persiapan, orang berangkat haji persiapan, orang berdagang persiapan. Nanti sudah nyampe pasar lupa angsulan, lupa ini, susah. Yang lucu tuh kalau udah sampai pasar lupa dagangannya. Itu mau jualan apa? Saya punya teman, sedikit saya cerita ini. Di Malaysia itu kalau ngisi bensin tuh self service. Kita bayar, nanti ditekan diaktifkan dari loketnya, kita petrol berapa, kita tabung berapa, kita ngiduk kita sendiri, kita kita isi sendiri. Teman ini kok bisa dia ngisi, dia berdua berangkat, temennya ditinggal. Udah nyampe Mahalah baru inget, yo tadi saya berdua, sekarang ternyata ketinggalan di pom bensin. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari dalam hidup ini. Maka ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Jadi ada nikahan dia undang orang, dia baru punya rumah dia adakan syukuran, dia akikah dia undang tetangga-tangganya. Ini cara-cara bersyukur. Dia umumkan, informasikan, bukan bermaksud memamerkan, bukan. Agar orang tahu dia dapat nikmat. Poster kajian tadi pagi, alhamdulillah nih Madani punya 2 utusan mewakili Kecamatan Tanjung untuk lomba dongeng sama nyanyi. Agak duniawi ya, nggak apa-apa dikit ya. Levelnya anak-anak nggak apa-apa. Di Kecamatan Pemenang tuh 5 kecamatan kumpul situ. Kalau feelingnya bau-bau juara tuh udah di hidung nih kayaknya nih. Insya Allah. Ini makanya maghrib ini pada pergi ke sana ustazah-ustazah untuk pengumuman hadiah. Sebenarnya besok pagi entah kenapa dari dinas ada surat edaran maghrib ini. Tadi saya bingung, kajian enggak nih? Kalau kajian
Pikiran saya ke sana. Kalau nggak kajian, libur lagi. Libur nih udah kayak puasa Daud gitu ya. Pekan lalu kita libur, sekarang masuk. Nah, ini pengumuman lagi nih, pekan depan libur. Kenapa? Karena insya Allah Idul Adha. Jadi Idul Adha itu biarlah pada menikmati kambingnya, sapinya masing-masing. Dikatakan Yaumul Malhamah. Yaumul Malhamah itu atau Ayyamul Malhamah, hari orang berpesta daging. Orang kalau daging kurban itu tidak hanya fakir miskin dan orang yang berkebutuhan yang boleh menerima, tetapi bahkan orang kaya mampu pun boleh menikmati daging. Bahkan saking istimewanya hari-hari berdaging itu, tanggal 11, 12, 13 itu haram kita puasa. Apapun jenis puasanya. Puasa nazar, puasa sunnah. Oh, saya sudah terbiasa puasa. Saya pengen puasa. Haram. Jadi kalau orang memaksakan diri puasa pas di hari haram malah dosa. Bukan lagi makruh, dosa. Jadi jangan pernah puasa tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Alias insya Allah Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu pekan depan. Gantinya gimana? Puasanya di Tarwiyah sama Arafah tanggal 8 dan 9 Zulhijjah insya Allah jatuh hari Senin dan Selasa. Niat nih, kita niat dalam hati, ya Allah kalau saya sampai umur saya Senin Selasa depan saya pengen puasa Tarwiyah tanggal 8, puasa Arafah tanggal 9. Kenapa? Ini cara kita menebus dan mengimbangi ketidakhadiran kita di tanah suci. Jamaah-jamaah yang jumlahnya hampir 4 juta orang seluruh dunia itu kumpul di sana, itu mereka bisa umroh, haji, terus umrohmu berkali-kali sekuatnya. Ya. Saya kemarin dapat kiriman video kiai kami, Kiai Hasan Abdullah Sahal, Hafizahullah. Nah itu, Lutfi, bacaannya Hafizahullah. Ya, nanya di apa bacaannya nih? Ini kalau Rahimakumullah itu orang sudah meninggal. Ustaz Arif Maulana Rahimakumullah lah. Kesinggung saya nih. Kalau Hafizahullah untuk orang yang masih hidup. Hafizahullah semoga Allah menjaganya. Rahimakumullah, Rahimahullah semoga Allah menyayanginya. Jadi Kiai Hasan itu 78, saat itu masih lari Pak Yusuf. Lari. Itu Kiai Gontor. Masih main bola, ya. Wah, luar biasa. Jadi mereka di sana tanah suci itu ya mereka haji, mereka umroh. Kita yang tidak dapat haji umroh ini, apa kerjaan kita? Satu, puasa. Bahkan ada yang puasa sejak awal Zulhijjah, alhamdulillah. Keren, bisa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagus. Kalau emang bisa. Tapi kalau nggak bisa, niat 2 hari, 8 dan 9. Nggak bisa 2 hari, kejar yang 1 hari, H-1, atau alias penampahannya Idul Adha itu hari Selasanya. Tanggal 9 Zulhijjahnya. Jadi kalau ngapalin tanggal puasa itu jangan hari. Karena 9 Zulhijjah Arafah itu hari tahun ini hari Selasa, tahun depan belum tentu hari Selasa. Jadi ngapalin itu tanggal hijriahnya. Ya, jadi hari ini pengumuman, ya doakan semoga hasil yang terbaik. Allahumma amin. Jadi kalau menang ini nanti mewakili KLU Lombok Utara untuk tingkat provinsi. Nah, jadi ini anak-anak kita ini luar biasa sedang berjuang, latihannya luar biasa. Nah, termasuk anaknya Pak Aici ini mendongeng. Nah, jadi itu nanti kita lihat hasilnya. Saya harap cemas juga nih. Ya. Pekan depan kita libur, insya Allah karena Idul Adha. Pekan depannya saya undang semuanya kita makan daging. Oh. Biasanya kalau makan daging tuh rame jamaah nih. Oh. Giliran makan hadir, nggak makan mikir-mikir, susah nih. Jadi yang ulangi, pekan depan libur insya Allah karena Idul Adha. 2 pekan lagi Madani itu nanti makannya sama wali Senin, kita insya Allah Rebo malam, nggak usah bawa apa-apa, bawa diri. Nah, nanti ada menunya. Nah kalau diundang jangan request menu ya. Maksudnya buat gini, enggak. Terima saja nanti apa yang ada. 2 pekan lagi insya Allah kita nikmati hasil latihan Idul Kurbannya santri-santriwati SDI Muslim Madani. Ya. Baik, ini kita selalu bilang taufik nih, ada Pak Taufik sini. Taufik Allah itu
kalau maunya kita sesuai dengan maunya Allah. Nah, kami maunya santriwati-santriwati kami yang dua itu juara. Kalau Allah bilang yes, aku sih yes. Nah, Allah bilang gitu, ternyata benar. Berarti maunya kita sama maunya Allah itu bertemu dalam satu maksud yang sama, itu namanya taufik. Kemarin renang juara 1, alhamdulillah. Gaya bebas tidak terkejar, gaya punggung menang juga, gaya kupu-kupu menang, gaya dada menang. Usut punya usut, ternyata yang juara 1 nih santri Madani yang punya kolam. Ya, menang dia, senang saya. Lawannya dia sudah bestie sama air itu ya, sudah bestie, sudah terkenal. Jadi besok lawannya tingkat provinsi. Nah, kalau provinsi biasanya agak serem lawannya karena emang atlet-atlet beneran yang prapon begitu, yang sejak SD sudah disiapkan nanti oleh Pemdanya. Ya, tema kita di kajian Al-Hikam kali ini tentang bagaimana buah atau hasil dari amalan kita itu bisa berbalas. Kita harus paham nih, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kalau kita beramal soleh, yakini satu hal, cabangnya 2. Pasti amalan kita itu dia berbuah, pasti ada hasilnya, itu yakini itu. Imma hasilnya kita nikmati di dunia saat kita masih hidup, atau kita terima nanti hasilnya di akhirat. Nah, ini harus kita yakin ini. Jadi siapapun yang beramal soleh, yang rajin puasa, rajin sedekah, rajin tahajud, rajin sholat, teruslah, tetaplah, lanjutkanlah. Kenapa? Karena kita pasti dibales, dikasih buah, dikasih hasil sama Allah, imma di dunia dalam bentuk ketenangan. Ya, orang kalau sudah menikmati taat itu dia kenyampuan, dia menikmati, dia istiqomah. Ya. Terus yang kedua, kalau nggak dapat dia di dunia, maka dia akan dapatkan di akhirat. Tapi umumnya kalau orang rajin ibadah tuh tenang hatinya. Materi itu kadang dia dapat, kadang tidak dapat. Ya. Minta kaya, kok enggak kaya-kaya, berarti disimpenin sama Allah di akhirat. Karena balasan dari ibadah itu tidak mesti materi. Maka kita pengen menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, man wajada samrata amalihi ajilan. Barang siapa yang mendapatkan buah dari amalnya, buah dari amal solehnya, buah hasil dari ketaatannya kepada Allah ketika di dunia. Ini ustazah yang nulis ajilan pakai ain, ya. Ajilan. Man wajada thamarata amalihi ajilan. Barang siapa yang dapat buah hasil dari amalnya di dunia, ya. Ajilan itu artinya di dunia, ya. Fahuwa dalilun ala wujudil kubul ajilan. Pakai hamzah. Ajilan. Yang kedua ajilan. Yang pertama pakai ain ajilan, yang kedua ajilan. Barang siapa yang dapat buah balasan dari ketaatannya di dunia, maka sebenarnya dia juga kemungkinan dapat tanda-tanda jawaban atau pertanda amalnya itu diterima di akhirat. Nah, penjelasannya begini nih. Jadi kita itu kalau beramal, Bapak Ibu, saya mengingatkan diri saya juga untuk kita semuanya, kalau kita beramal harus yakin amal yang kita lakukan itu adalah amal yang memang Allah ridhoi, Allah suruh. Nah, di status WA saya yang hari ini saya bilang menjadi taat, menjadi baik itu bukan pilihan. Ini ada 2 nih ya, ada A sama B. Pilihlah yang mana, bukan gitu. Menjadi baik itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Bukan pilihan. Bukan pilihan ganda A, B, C, D, pilih mana yang benar. Enggak. Kita menjadi baik itu kewajiban, bukan pilihan. Masalahnya orang menafsirkan kebaikan itu bebas. Saya mau jadi baik kok, saya nggak ngurukan orang lain. Masalahnya versi baik menurut siapa? Yang benar itu kita jadi orang baik versi kebaikan menurut Allah. Kalau baik menurut Allah itu ya dia taat, dia rajin ibadah, itu namanya baik. Ya. Kalau cuma tidak merugikan orang lantas dibilang baik, enak sekali. Sangat egois nanti itu. Atau dia bilang saya cukup berbuat baik, tidak menjadi seorang muslim, juga salah.
Karena menjadi seorang muslim itu ibarat punya tiket untuk masuk surga. Orang-orang non itu yang berbuat baik, di dunia dia dianggap sebagai dermawan. Itu balasannya di dunia. Ini adilnya Allah ya. Orang non yang berbuat baik disebut sebagai orang baik karena dia rajin sedekah, bantu orang. Itu balasan di dunia disebut sebagai orang yang dermawan. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tiket dia nggak punya. Tiketnya apa? Iman. Tiket itu orang Islam tiketnya. Maka kita bersyukur nih, tiket sudah kita kantongi, tinggal amalnya diperbanyak. Bedanya kalau orang nggak punya tiket, amalnya banyak, ya cuma di dunia saja dia diakui dan dapat pengakuan begitu. Jadi kita lanjutkan. Kita ini harus tetap semangat dalam kehidupan. Semangat bahwasanya yakin tadi ada balasan tadi. Di dunia dalam bentuknya materi ataupun non materi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai seseorang, Allah itu bicara kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Wahai Jibril, kata Allah, ini hadis qudsi ya, saya suka sama hamba saya yang ini. Saya cinta sama hamba saya ini, fulan atau fulanah. Allah tuh ngasih tahu Jibril. Setelah dikasih tahu nama-nama yang Allah suka itu, malaikat Jibril itu mengumumkan pengumuman. Wahai penduduk langit, penduduk bumi, Allah Tuhan kita suka kepada sebut namanya. Ketika itu sudah disampaikan, otomatis seluruh makhluk Allah yang mendengar suara malaikat Jibril itu langsung mencintai juga nama yang dimaksud. Nah, kecuali nama orang yang tidak mendengar perkataan malaikat Jibril adalah dari jenis manusia yang hasud, yang dengki, yang kafir. Jadi Allah kalau suka sama hamba disebut namanya depan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumumkan ke semuanya, penduduk langit alias malaikat itu, ya, akhirnya semuanya mendoakan kebaikan, cinta kepada si fulan dan fulana. Coba kita bayangkan nama kita disebut sama Allah. Wah, serem sekali, Masya Allah. Indahnya, seremnya maksudnya ya menakjubkan begitu. Makanya kita besok di akhirat itu ketika di absen masuk neraka atau surga, itu dipanggil dengan nama dan nasab kita. Sini ada Lutfi bin Gofar. Ya, jadi dia sebut karena Lutfi banyak kan? Lutfi, ada Muhammad Lutfi, ada Ahmad Lutfi, ada Sayyid Lutfi. Tapi disebut nama bin itu biasanya sudah tidak ketemu lagi. Jadi kita tuh di absen besok dipanggil di akhirat pakai nama kita plus nama bapak kita. Kalau dia perempuan, binti siapa? Makanya sunnah memperbagus, memperindah nama yang punya makna yang baik. Ya. Jadi saya ini alhamdulillah sampai detik ini udah mungkin lebih berapa puluh nama yang pernah nitip nama, minta nama. Jadi kita kasih nama yang bagus-bagus ya, karena memberi nama yang bagus satu sunnah, yang kedua mudah ngasih nama bagus. Lebih susah kita ngasih nama Michael, oh Michael siapa gitu. Jadi sekarang itu ada fenomena begini, nama itu kan agak panjang-panjang, sulit-sulit gitu ya. Nama yang asing sini siapa ini? Sultan, Zabran, Al, Riza, Askal, nama Islam semua nih. Nama yang agak-agak unik-unik tuh siapa? Mario, Mas Mario. Saya tidak bisa bayangkan 20 tahun, 30 tahun ke depan ada kadus namanya Mario. Mana Pak kadusnya? Saya heran kadus Mario. Keren sekali ya, kadus Mario. Kadus kan namanya tuh Supardi gitu ya. Mulyadi gitu ya. Mario, keren sekali. Nama RT-nya Zafir. Pak RT Zafir. Atau siapa nama-nama yang agak-agak unik-unik sekarang. Ada namanya Alessio. Wah, nama Alessio. Semacam kan. Jadi, tapi tergantung kalau dia punya nama atas dasar apa gitu ya, pemberian mana maksud tertentu nggak apa-apa. Cuma paling enak pakai nama Islam. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita itu pakai nama orang tua kita, binnya. Dan Allah begitu menyampaikan tuh, malaikat Jibril menyampaikan kepada seluruh penduduk langit dan bumi yang mendengar juga itu akan ikut mencintai dan suka terhadap fulan dan fulanah. Maka Masya Allah, semangat taat itu sebenarnya tidak membosankan. Kalau ada orang bosan dalam ketaatan itu dia membosankan sebenarnya itu. Saya ulangi ya, kalau ada orang bosan dalam ketaatan itu orang yang membosankan. Dia bosan sama ngaji, bosan sama sholat, bosan sama kan dianggap rutinitas. Padahal itu adalah kebutuhan dan hiburan orang Muslim itu. Ya, jadi ketika apa namanya kita taat sama Allah, kita bisa menikmati itu karunia Allah yang luar biasa. Nah, tapi memang ada kalanya cara bekerja dunia itu tidak seperti itu. Ada kalanya tidak ditampakkan langsung. Nah, ini kita masuk di tema yang kedua, bahwasanya kita harus terbiasa memaklumi dunia. Nah, ini agak perlu pelan-pelan jelaskannya. Memaklumi dunia itu begini. Dunia ini kan rumit ya, kadang kita sulit memahami. Ada orang rajin ibadah, ya hidupnya gitu-gitu aja. Tapi maksiat, wah gelimang hartanya luar biasa. Kalau kita pakai kacamata kita akan kecewa, akan bilang Allah tidak adil nih. Hati-hati ya. Kalau sampai terpikir apalagi terucap sama kita, saya sujud bolak-balik pontang-panting gini-gini aja hidup. Dia kok enak-enak maksiat, kok foya-foya senang-senang kayaknya mudah, tidak punya masalah. Itu hati-hati, jangan ucapan dan pikiran hati kita. Itu sebenarnya kita sedang kecewa sama diri kita. Nah itu kita harus melihat itu sebagai kita banyak istighfar lah, kita banyak istighfar. Karena balasan dari ketaatan tidak serta-merta harus dikasih harta begitu. Makanya cara bekerja dunia itu harus kita maklumi. Memaklumi cara kerja dunia ini karena tidak semua hal bisa kita kendalikan. Contoh sederhana hari ini. Saya di antara dua pilihan, hadir ke pemenang atau kajian. Tidak mungkin membelah diri bagi sana bagi sini. Akhirnya kita utus beberapa ustazah untuk ikut pergi. Untuk ke sana menggantikan, dampingi. Nah, tadi saya husnuzon, ustazah bawa tas yang besar. Siapa tahu dapat piala, pialanya bawa. Kalau bawa piala kan dari kuningan-kuningan plastik tuh. Pegang gini, naik motor patah kan gak seru. Taruh, saya minta tadi bawa tas karena yakin insya Allah kayaknya dapat piala. Dapat piala berarti taruh di bawah. Jadi pilihan-pilihan ini karena kita tidak bisa menguasai dan mengendalikan semuanya. Nah di waktu yang sama tadi ada undangan, mana undangan tuh Bin? Ini ya, ada akikah tetangga begitu, undangan. Saya bilang mau Pak Prabowo datang, kalau malam Kamis itu saya tidak bisa hadir, karena udah punya komitmen sama kajian. Jadi saya kalau acara kemasyarakatan hari malam Kamis itu biasanya tidak pernah hadir, tidak bisa hadir juga karena emang di sini kita lanjutkan apa yang sudah kita gagas gitu. Jadi banyak pilihan-pilihan dalam hidup sehingga kita harus menentukan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, maka kita harus memilih dan minta itu yang terbaik. Maka memaklumi apa daripada hidup ini dan dunia ini itu sangat penting. Maka kita yang tidak puasa pun tidak berhaji pun punya pilihan-pilihan. Satu puasa, yang bisa berkurban ya. Terus yang beramal soleh silahkan ditingkatkan karena Zulhijjah ini juga bulan haram. Yang mana kalau kita amal kebaikan kita lakukan dilipat gandakan, maksiat dosa juga dilipat gandakan catatannya. Maka tinggal kita milih. Ya, maka karena tidak semua bisa kita kendalikan, maka kita harus memilih mana yang paling dekat dengan kebaikan versi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kalau begini ya, kita punya rencana. Kita sudah persiapkan, berantakan ternyata, ya Allah. Cepat elus dada ya. Hakadzal hayah. Hakadzal hayah itu artinya tepuk dada kita bilang, ya beginilah hidup. Tidak semuanya itu akan sesuai dengan rencana kita. Kita rencanakan A, B, C, D, ternyata dibalik sama. Berapa hari lalu kita market D. Saya habis dari kolam renang pergi, kehujanan tengah jalan. Balik market D. Oh, baru bicara azan. Hakadzal hayah. Ya, tidak semuanya bisa kita kontrol. Nah, azan dulu kayaknya nih. Wes? Ya.
atas, suara atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafah wajarata wal aliyata rafi'ah wa ma'asu maqamam mahmudan alladhi wa'attah innaka la tuhriful miyah ya ahlamar rahmin amin. Alhamdulillah. Ya, insyaallah 5 menit. Jadi kita nih harus ngimbangin kita tidak berhaji maka lakukan apa yang bisa dilakukan di tanah air. Puasanya, sholatnya, sedekahnya, sedekah itu cabangnya ada 4. Tidak bisa pakai uang, ya uang nomor 1. Tidak bisa sedekah pakai uang. Bawain tutek. Kasih. Tidak bisa sedekah pakai uang, pakai waktu. Ada gotong royong pakai waktu. Ada orang butuh bantuan, waktunya diluangkan. Lalu pakai tenaga.
waktu, tenaga, ya. Uang, waktu, tenaga. Yang keempat yang paling mudah itu cabang daripada sedekah adalah senyum. Makanya kalau orang sering pakai masker nih, pahala sedekah senyum tuh kurang dapat dia. Ya. Kecuali sedang sakit, sedang ini kan udah zaman Covid nih. Jadi enggak usah terlalu. Nah, kalau cadar ya dia mungkin sedekah uangnya yang banyak. Nah, jadi ya pakai sedekah waktu, pakai sedekah tenaga, pakai uang. Nah, kita yang tidak terbiasa dan hari-hari tidak pakai penutup begitu ya senyum. Itu mudah sekali kita memperoleh pahala sedekah. Jadi kita lanjutkan ya, bagaimana hakadzal hayah itu memahami, memaklumi seakan-akan dunia itu punya pelang begini, harap maklum. Setiap keinginan kita tidak sesuai ke harapan kita, dunia bilang apa? Harap maklum. Kayak notifikasi di HP, harap maklum ya, keinginanmu belum berhasil, Anda belum beruntung, coba lagi. Jadi kayak orang undian, kayak orang beli mainan dulu lot-lotan gitu ya. Oh saya berharap dapat nomor sekian biar dapat hadiah. Begitu dibeli, dibuka gitu, Anda belum beruntung, coba lagi, dan seterusnya. Jadi dunia tuh kayak gitu. Bayangkan kalau semua keinginan orang tuh semuanya teriakan, bingung dunia ini. Yang satu pengen punya tanah 10 hektar, yang satu juga punya pengen 10 hektar, sedangkan di kampung tuh cuma ada 20 hektar. Itu enggak mungkin itu. Enggak mungkin semuanya terkabul sesuai keinginannya. Pasti ada yang lebih banyak, ada yang disedikitkan takarannya oleh Allah, tapi dikasih nikmat yang lain. Contohnya gini, yang satu punya tanah banyak, tetapi memang dia sakit-sakitan. Yang satu sehat, tapi tanahnya sedikit. Yang satu dia sehat, dia tidak punya tanah, tapi anaknya lulus kuliah semua. Nah, cara pembagian Allah yang sedemikian random ini ya suka-suka Allah. Tidak bisa kita tuh apa ya polanya nih, apa tidak ada, sulit ditebak itu. Nah, dan semua kita ini sebenarnya sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Jangan pernah merasa kita yang paling susah, orang lain tuh hidupnya seneng aja. Itu kan ngelihatnya tuh kayaknya yang enak-enak itu. Yang ditampakkan di status, yang ditampakkan di sosial media, yang manis-manis, yang indah-indah. Padahal mereka sudah mikirin tuh, ya utangnya, ya kesehatannya, yang anaknya yang sakit lah, yang ini, yang itu, yang itu. Semua punya masalah. Kerjaannya, ya. Makanya selalu saya katakan, kerjaan yang kita keluhkan adalah bisa jadi adalah impian daripada orang yang belum dapat kerja. Oh enak deh ya, udah dapat kerja, pagi berangkat, pulang sore. Yang diirikan ini dalam hatinya dia ngeluh aja sama pekerjaannya. Atau ada orang belum punya keturunan, dia pelit punya keturunan, sedang yang punya keturunan ini marah terus sama anaknya, tidak bersyukur sama anaknya. Jadi kita nih banyak sekali mungkin dalam hidup kita yang kalau kita syukuri lebih, ternyata nikmat yang belum orang dapatkan. Rumah kecil, tapi di situ anak-anaknya sholat, di situ ada bacaan Quran, di situ ada yang rajin puasa, ada yang ngaji. Itu udah luar biasa. Ya, saya pernah ceritakan, saya dulu pernah di mansion itu mansion ya terusnya. Itu dia kerja dia termasuk petingginya Petronas. Saya ngajar tuition, ngajar ngaji, kunci ibadah, nama-nama malaikat, pakai nyanyi-nyanyi gitu, ngapal-ngapal, ngetes ngaji. Itu luar biasa dikasih kita. Tapi poinnya adalah suatu ketika saya ngajar dari siang sampai menjelang maghrib, mau pulang hujan. Sama ibunya, sama istrinya yang punya rumah ini, dia punya anak 3, saya ajar ngaji gitu. Pak Ustadz, cikgu dia makanya, cikgu, tunggulah sini sekejap, masih hujan. Saya suruh berteduh. Sangat berinisiatif, dah azan maghrib, ayo kita sholat. Apa kata keluarganya? Sholat? Dengar sholat itu kayak kita, dia Islam. Tapi sholat tuh kayak bingung nyari mukena tuh, lemarinya besar, keramiknya mewah, bingung nyari musola, nyari apa? Mukena. Ayo dapat mukena, ayo sholat. Qomat nggak ada yang bisa, ya dah kita qomat tadi imam sholat. Saya salam tuh anaknya nangis tuh, nangis. Saya kira digigit kalajengking atau gimana, nangis.
Saya tanya kenapa, dia terharu, udah lama enggak sholat kayak gini. Saya pulang, malamnya di WA sama ibunya, Ustadz tahu apa yang terjadi? Bapaknya pulang jam 10. Ya, bapaknya nih berangkat, anaknya belum bangun, bapaknya pulang, biasanya anaknya sudah tidur. Ini fenomena di kota besar. Kita bersyukurlah, berangkat anak masih sudah bangun, pulang ya anak juga nyambut. Kadang buat kesel juga. Ya. Jadi itu besar begitu. Jadi orang tua berangkat, anak belum sadar, dia pulang, anak udah tidur. Itu sering sekali. Makanya pernah ada anak disuruh gambarkan orang tuamu. Yang lain gambar mukanya, gambar wajah. Ada satu anak gambar bungkak orang tuanya. Bungkak. Dia buka pintu, ada cahaya, bungkaknya aja. Ditanya sama gurunya, gambar siapa ini? Gambar bapak saya. Kenapa? Tiap hari gitu pemandangannya. Dia berangkat, saya cuma kelihatan bungkak pundak punggungnya. Pas ini pun dia cuma ngantar saya ke kamar tidur, balik lagi. Segitu suasana di kota-kota besar. Ingat ya, kita nih kota atau desa nih? Pakai dolar atau rupiah nih? Gimana? Aduh. Kayaknya kita pakai bantenan kita di Gubuk Baru nih ya. Orang beli OMI kita pakai bantenan, nanti beli minyak pakai bantenan. Jadi orang tuanya bilang apa? Ustadz, anak saya ndak tidur-tidur nungguin bapaknya pulang. Kenapa? Merengek di pangkuan bapaknya, gandoli gitu ya, gantung. Pak, besok sholat. Pengen suasana kayak disolatin cikgu. Wah, pengen disolati. Pengen diajak sholat. Jadi ada ternyata keluarga yang mendambakan sholat jamaah. Saya terus terang tidak pernah masuk rumah semewah seperti itu. Mewah banget. Ada gym, ada kolam renang, tablet, MacBook tuh begelanyat, begerepet, banyak. Ya Allah, dunia tuh situlah tempatnya. Ya tapi kehangatan keluarga untuk sholat jamaah itu bercengkerama itu tampaknya mahal ya. Tidak semua tempat. Jadi bersyukurlah kita yang bisa merasakan kebersamaan. Adapun ada anak kita yang mondok setahun, 2 tahun, 6 tahun gitu ya itu waktu latihan kita untuk berpisah sesaat saja. Tapi kita masih bisa ketemu. Nah, itu dambaan banyak orang ternyata bisa sholat jamaah kumpul-kumpul itu. Baik ya, ini yang bisa kami sampaikan. Maka karena kita tidak bisa mengendalikan dunia, kita minta sama yang mengendalikan dunia, Allah. Minta tolong solusi dari Allah, terus minta dikuatkan diri kita untuk menghadapi segala macam problematika hidup dan kehidupan. Ya. Ingat, insya Allah pekan depan kita libur Idul Adha, pekan depannya 2 minggu lagi kita undang semuanya menikmati Idul Kurban di Muslim Madani. Datang, kita menikmati insya Allah ala kadarnya. Ada pertanyaan ini? Udah ya. Jadi kalau niatnya sholat puasa itu nanti kalau bahasa Arabnya nawaitu shauma Arafah atau tarwiyah. Nawaitu shauma tarwiyah. Nanti kita tulisin di ini ya, di grup. Yang ada yang belum masuk grup ibu-ibu nih, makin hari makin kesini makin kesana ini. Banyak ada anggota baru gitu ya. Nah, jangan left grup ya. Ya di akhirat kita saling cari nanti kita nih. Ya jadi masukkan aja, diajak yang lain nggak apa-apa. Nanti kita tulis niat tarwiyah itu tanggal 8, insyaallah hari Senin. Pokoknya kalau nggak awal Ramadan sama awal Syawal tuh nggak ada perdebatan gitu. Kalau Idul Adha tuh kayaknya nggak ada sidang isbat. Sudah ditentukan ya, sudah fix ya. Baik, kalau 1 Ramadan, orang sampai Betelojo nunggu sidang isbat. Kapan permulaan Ramadan, awal Syawal tuh selalu rame. Ya, terima kasih. Saja ada yang buah HP gak? Gimana? Saya deg-degan, juara gak nih kita nih? Belum? Allah, bismillah ya. Nih, karena Pak Taufik datang, kemungkinan dapat taufik Allah kita nih. Ya.
Taufik tanya maunya kita Madani menang, kita tunggu ya. Bismillah, Bismillah. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya ini yang nutup Bu Haji. Cucu panjenengan sing ngelebokke ya, ngelebokke ya. Apa boleh aja apa ngelebokke. Binong mana Binong? Binong ketawa bisa gak Binong nih? Apa? Nanti cucunya yang nutup, Pak Taufik bisa bahasa Jawa? Saged orang? Oh saged orang, saged. Ya, lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar Allah Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Arif Maulana M.Il YKH kami haturkan jazakumullahu khairan kasiran atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Suratul Asr. Wal asri illal insana lafi husrin illadzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nyala. Angkat mejanya, angkat pelan-pelan. Meja dulu. Meja. Angkat. Ya biar basah. Terus angkat. Ayo Askar. Enggak.